Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari ini kita masih bicara soal sabar. Sebuah kata yang 71 kali eh, ada di dalam Quran. Maka sebelum kita masuk apa yang kita bicarakan hari ini, selalu terngiang-ngiang di telinga kita bagaimana nanti para malaikat menyapa para penghuni surga. Salamun alaikum bima sabartum. Jadi salam untuk kita yang sudah bersabar selama di dunia. Luar biasa ya, Insya Allah. Nah, hari ini yang mau coba saya sampaikan, kita coba pahami bagaimana sih sebenarnya melihat sebuah masalah hidup. Jadi seringkali kita marah, emosi, sebel, jengkel gitu. Ketika ada sebuah masalah yang bisa jadi kita tuh sebenarnya nggak nggak ada urusannya gitu, nggak ada apa-apa, tapi kena getahnya. Tapi apapun itu, apapun masalahnya, bahkan orang itu bisa sakit ketika ditanya. Saya masih ingat salah satu sahabat saya itu yang kena sakit kanker. Ya memang seperti itu, nggak tahu. Ya dokternya cuma bisa bilang ya seperti itu, tidak tahu. Bisa-bisa ya kita kena saja. Itulah eh, cobaan yang Allah berikan. Nah, bagaimana kita belajar melihat sebuah masalah? Nah, ini yang mungkin bisa kita sarikan ketika kita membaca kisah-kisah para nabi saat diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, izinkan saya untuk mengajak teman-teman untuk melihat paparan berikut ini. Kita akan melihat sebuah video nih, menarik sekali insya Allah. Nah, nah, coba perhatikan gambar yang bergerak di sebelah kiri teman-teman ini. Saya yakin kalau Anda melihatnya tidak cuma satu orang, ada yang akan melihatnya ini berada di bergerak memutar ke arah kanan. Coba tanyakan orang di sebelah Anda. Nanti mungkin dia melihatnya memutar ke sebelah kiri. Tapi orang lain, dan ini sering saya lakukan di dalam beberapa pertemuan, itu bisa ada yang melihatnya itu berputarnya ke kanan sebentar, terus ke kiri, ke kanan, ke kiri. Kok bisa seperti itu ya? Jadi ini cara kerja otak kita melihat sebuah masalah sebenarnya. Jadi kita melihat sesuatu itu tergantung perspektif kita. Jadi tidak ada yang salah dengan penglihatan kita. Kalaupun ada yang melihat ke arah kanan, ada yang melihat orang ini berputar ke arah kiri, ada yang melihatnya ke arah kiri dan ke arah kanan. Tidak ada yang salah. Tapi yang perlu kita perhatikan itu sebenarnya bagaimana kebiasaan cara kita memandang sehingga kita menemukan gambar di depan kita itu berputar arahnya bisa berbeda dengan orang di sebelah kita. Karena orang di sebelah Anda itu dia melihat dengan cara yang berbeda pula. Nah, ini kuncinya. Kalau Anda perhatikan, kalau Anda melihatnya di sebelah kaki kanan, maka tidak heran gambarnya berputar ke arah kanan. Tapi kalau Anda melihatnya itu fokusnya berbeda, maka di sebelah kanan itu dia berputar ke arah kiri. Tapi kalau Anda melihatnya secara keseluruhan, itu Anda melihatnya sedikit ke kanan, sedikit ke kiri, sedikit ke kanan, sedikit ke kiri. Jadi tidak memutar terus, tapi kadang ke kanan, kadang ke kiri, kadang ke kanan, kadang ke kiri. Begitu terus. Nah, ini yang menarik dalam cara kita melihat sebuah masalah hidup. Maka tidak heran 71 kali Allah mengingatkan di dalam Quran tentang apa pentingnya sebuah kesabaran di dalam hidup kita. Masalah hidup yang kita alami sebenarnya tergantung bagaimana cara kita melihat. Ada yang melihatnya sebagai musibah, sebagai sesuatu yang kesialan mungkin. Ada yang melihatnya sebagai rahmat, sebagai keberkahan, sebagai kebaikan Allah. Ada yang menerimanya ya apa adanya saja. Ya dijalani, diterima tanpa
ada rasa. Dan masing-masing itu nanti insya Allah akan mendapatkan tempat sendiri-sendiri. Bagi yang melihatnya sebagai keberkahan, sebagai rasa syukur, maka semua cobaan yang dia terima itu dianggapnya sebagai kebaikan Allah. Allah yang Maha Rahman, Allah yang Maha Rahim, Allah yang Maha Penyayang, lagi Maha Pengasih itu sedang memberikan suatu kenikmatan. Bahkan menganggapnya seperti ketapel atau seperti anak panah. Jadi dia ditarik mundur ke belakang, kemudian agar nantinya bisa melaju ke depan lebih kencang, lebih cepat. Ini yang menarik dari jika kita melihat sebuah masalah. Jadi beda dengan orang yang melihat sebagai musibah. Jadi seperti batu dijatuhkan dari atas ke bawah. Rasanya makin lama makin ke bawah, rasanya makin lama makin hancur, rasanya makin sia-sia hidupnya. Sedangkan yang menjalaninya apa adanya, ya flat-flat saja, maka dia nggak merasakan bahwa ini sebagai bentuk kasih sayang Allah. Ya cuman, ya manusia punya masalah, ya dijalani, ya begitu seterusnya. Tanpa pernah belajar apapun dari masalah yang ada. Oleh karena itu, penting buat kita belajar agama, belajar memahami, bahkan saat belajar pun kita berdoa, Robi zidni ilma warjini fahma. Kita minta kefahaman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap sesuatu yang sedang kita alami. Karena bentuk pemahaman itu yang nanti insya Allah akan membuat kita makin bersyukur, makin menikmati apapun bentuk cobaannya. Bahkan cara pandang yang berbeda itu pula yang akan melihat bahwa tidak semua orang ternyata perlu kita musuhi. Ingat Rasulullah SAW itu sempat pernah memarahi satu sahabat yang waktu itu membunuh di medan perang. Saat pedangnya mau diayunkan, eh, orang kafir ini tiba-tiba bersyahadat. Tapi karena pikirannya bahwa dia bersyahadat karena terpaksa saja, karena sini sudah pedang sudah siap menempel di leher, maka ya diteruskan untuk dibunuh. Nah, sahabat ini sampai berkali-kali Rasulullah SAW itu menyatakan, memangnya kamu bisa membaca isi hatinya, kamu bisa membelah dadanya, tahu kamu apa yang ada di dalam dadanya. Itu beneran syahadat karena takut apa benar-benar syahadat karena meyakini bahwa Rasulullah adalah utusan Allah. Ini menunjukkan bahwa penting berhusnuzon, berprasangka baik. Nah, melihat sebuah masalah pun, kalau kita melihatnya sebagai hal yang baik, sebagai bentuk kasih sayang Allah, dan kita bisa diberi pemahaman tentang itu, maka ya yang timbul selalu prasangka baik. Yang timbul selalu kenikmatan. Tidak ada masalah sama sekali. Jadi bahkan seakan-akan seperti mendapatkan durian runtuh. Wah, luar biasa. Saya bisa belajar banyak dari sini. Luar biasa ternyata masalah ini membuat saya insya Allah semakin kuat. Alhamdulillah ini malah dapat ladang untuk menjadi lebih sabar, lebih kuat, lebih luar biasa. Semoga Allah berikan pemahaman kepada kita. Walau alam bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تلقي الملام عليه إن أعمال فلو تدري بهذا الاجتماع شوق